Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebaikan-Mu. Sebentar kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya Kau bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Mari sama-sama nyatakan lagi. Ku ada sampai hari ini. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Kali lagi nyatakan, ku ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan. Mari angkat tanganmu dan nyatakan, ku bersyukur, ku bersyukur, Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, selamanya Kau baik. Oh, ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur. Segenap hati nyatakan kepada Tuhan, benar Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, selamanya ku menyembah-Mu. Nyatakan lagi, ku bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Buat kasih setia-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ku bersyukur. Mari bersama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Sekali lagi angkat tanganmu dan nyatakan, ku bersyukur.
Tuhan kita. Dia yang layak kami sembah, Dia yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau Raja, tiada yang seperti-Mu. Oh, ajaib nama-Mu, Yesus. Mari tinggikan Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah. Segenap hati, segenap jiwa, bersyukur Bapa. Terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Tuhan. Tiada pernah berhenti, kasih rahmat-Mu setiap-Mu. Haleluya. Kalalama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan. Sebab itu kami terus akan memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami menyatakan sungguh Tuhan kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan sembah yang terbaik, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kami kan memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersuka cita, bersorak-sorai siang hari ini Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Yang percaya sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Berapa banyak Bapak Ibu bersuka cita, boleh lambaikan tangan. Mari bersama-sama siang hari ini kita tinggikan Tuhan. Kita masuk dalam gerbangnya dengan hati yang bersyukur, nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia gerakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Mari katakan, harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia
lagi dan nyatakan. Dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Oh, dia dirangkanku, oh dia dirangkanku. Ku bersuka sebab dia dirangkanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka, amin. Nyatakan, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari jemaat Tuhan nyatakan lagi. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mari angkat tanganmu sama-sama. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Ciri orang yang senantiasa bersuka cita, dia akan selalu tersenyum. Melihat kiri kanan kita, depan belakang, berikan senyuman yang terbaik. Katakan sungguh kita bersuka cita sebab Tuhan yang ajaib, Yesus Kristus ada di tengah-tengah kita. Nama yang berkuasa, nama yang mulia, jadi sumber kekuatan kita selama-lamanya dalam hidup ini. Haleluya. Nama yang berkuasa, nama yang mulia, Engkau yang perkasa di bumi dan di surga. Engkau yang perkasa di bumi di surga. Sama-sama sorakan. Mari nyatakan. Kaulah pusat segalanya, kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Akan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Kekuatanku di dalam-Mu, keagungan-Mu di hidupku. Akan ku ragu, ku berseru, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari nyatakan lagi dengan segenap hati kita.
Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Kami semua dikuatkan. Kami bersyukur mempunyai Tuhan Yesus yang baik. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau akan memberkati hamba-Mu. Kami siap menerima lawatan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menyapa Anda kembali di dalam ibadah ini dan biarlah firman Tuhan mendapatkan tempat yang terbaik di hati kita. Hari ini saya mau menyampaikan firman dengan judul Pemulihan Manusia Seutuhnya. Kita akan baca Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 19-21 yang berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudara-saudara, Tuhan ingin memulihkan umatnya, yaitu orang percaya kepada Yesus, saya dan saudara. Sebab kalau kita dipulihkan, maka dunia akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, Alkitab menyebutkan bahwa manusia seutuhnya itu terdiri dari 3 aspek, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, hal ini nyata karena dikatakan semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, mari kita dalamin ketiga aspek ini. Yang pertama adalah roh. Allah adalah roh dan manusia juga diciptakan segambar dengan Dia sebagai makhluk yang rohani. Nah, di dalam roh manusia itu ada 3 kesanggupan. Yang pertama adalah persekutuan atau fellowship dengan Allah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang religius, makhluk yang rohani. Kita diciptakan untuk menyembah sesuatu, menyembah Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 mencatat Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir burung berkicau memuji Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa manusialah makhluk yang diberikan kemampuan untuk berelasi dengan Allah. Apa saudara pernah lihat ada monyet minta dibaptis? Atau anjing ingin bertobat? Tentu tidak. Tapi manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya teringat satu kali ada seorang pemuda ateis datang kepada penginjil ternama di El Moody dan dia berkata, Pak Pendeta, saya tidak percaya Tuhan itu ada. Lalu pendeta ini bilang, kamu berani ngomong gitu sama Tuhan? Berani katanya. Coba kamu bilang sama Tuhan. Tuhan, Engkau tidak ada. Kurang keras. Pemuda ini bilang, Tuhan, Engkau tidak ada. Moody berkata, ngomong sekali lagi, kurang keras. Tuhan, Engkau tidak ada. Tiba-tiba pemuda itu tersadar, dia bilang, wah, saya tadi ngomong sama siapa ya? Karena dia bilang, Tuhan, Engkau tidak ada, tapi di dalam hati nuraninya dia sebetulnya tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena kita kan tidak menentang yang tidak ada, tetapi menentang yang kita yakini ada. Inilah kesanggupan yang pertama di dalam roh manusia, yaitu untuk kita berfellowship, bersekutu dengan Allah. Tetapi di dalam roh juga ada bagian yang disebut hati nurani, yaitu kesanggupan untuk mengetahui satu hal itu benar atau salah. Roma 2 ayat 15 misalnya mencatat bahwa suara hati itu menuduh atau membela kita. Misalnya, saya waktu masih kecil pengen banget beli es krim tapi nggak punya duit. Lalu saya lihat dompet papa saya mau ambil. Tapi tiba-tiba ada suara, jangan mencuri. Saya pikir, dosa nih. Tapi mulai ada suara lagi, makan es krim enak, ambil saja, nggak ada yang tahu. Saudara, seperti ada pertentangan di dalam hati nurani. Itulah kesanggupan untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ada penjahat melakukan kejahatan dan setelah bertahun-tahun lama tidak ada orang tahu, tidak ada polisi yang bisa membongkar. Tiba-tiba dia datang dan mengaku kesalahannya bahwa dia yang membunuh tetangganya.
Loh kenapa? Sebab selama puluhan tahun dia menyembunyikan hal itu, hati nuraninya menuduh terus. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang spiritual, punya hati nurani. Bagian ketiga dari roh adalah intuisi. Ada yang menyebutnya firasat atau bisikan kalbu. Dengan intuisi kita bisa menerima kenyataan dari Allah. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 13 mencatat kita bisa belajar dari roh Allah satu kebenaran bukan karena hikmat manusia. Ini selaras dengan 1 Yohanes 2 ayat 27 yang berkata, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengajaran itu dapat kita tangkap karena Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Itu sebabnya kadang kalau kita membaca ayat Alkitab, satu orang bisa ngerti, aduh luar biasa Tuhan bicara kepada saya seperti ini. Tapi satu lain baca ayat yang sama nggak ngerti akan firman Tuhan. Ada orang yang kalau baca Alkitab, aduh rasanya ngantuk banget. Karena apa? Firman Allah atau Alkitab dianggap seperti buku yang mati, yang membosankan, yang menjemukan. Tapi yang lain, merasa ada aliran air kehidupan waktu dia membaca Alkitab. Firman itu menjadi sesuatu yang hidup, yang berarti dalam hidup kita. Firman bukan hanya menjadi logos yang tertulis, tapi rema yang masuk ke dalam hati kita. Nah itulah kesanggupan kita untuk berelasi dengan Tuhan. Karena kita punya fellowship, persekutuan dengan Tuhan, kita punya hati nurani, dan juga kita punya intuisi. Nah bagian kedua dari manusia adalah jiwa, atau seringkali disebut sebagai kepribadian. Nah itu terdiri dari 3 hal, pikiran, perasaan, kehendak. Yang pertama pikiran atau rasio itu membuat kita bisa punya daya cipta, berkreasi. Binatang melakukan sesuatu karena dilatih. Tetapi manusia melakukan sesuatu karena mengembangkan rasionya sehingga bisa berbudaya. Saudara sekalian, manusia dulu tinggal di dalam gua, kemudian naik ke pohon. Sekarang bikin rumah-rumah yang bagus di atas tanah. Sekarang naik lagi ke apartemen yang tinggi. Dan manusia bisa mengembangkan banyak hal termasuk komputer dan kemajuan teknologi yang sangat luar biasa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh binatang. Karena apa? Manusia punya akal budi, punya pikiran. Tetapi manusia juga punya perasaan. Dan dengan perasaan itu kita bisa merasakan jamahan kasih Tuhan. Kita bisa merasa sukacita, kadang kita bisa merasa sedih. Kita sadar Allah itu maha pengasih, maha sabar. Kita bisa merasakan kehangatan pelukannya waktu kita berdoa. Karena ada feeling dalam hidup kita. Yang ketiga adalah kehendak atau kemauan. Kita punya kemauan, keinginan. Dan Tuhan ingin agar kehendak manusia tunduk pada kehendak Allah. Nah bagian yang ketiga dari manusia selain roh, jiwa adalah tubuh. Nah tubuh ini terdiri dari panca indera, yaitu penglihatan melalui mata, pendengaran telinga, penciuman atau hidung, peraba atau kulit, dan perasa atau lidah. Jadi simpelnya begini saudara, dengan tubuh lewat panca indera kita bisa mengenal alam lingkungan sekitar kita. Kita bisa melihat ladang yang hijau, bisa melihat gedung-gedung bertingkat, kita bisa mendengar bunyi, kita bisa mencium bau, kita bisa berhubungan dengan alam sekitar melalui tubuh kita. Tetapi yang kedua, kita melalui jiwa, kepribadian, mengenal diri kita sendiri. Mengapa kita tahu bahwa kita berbeda dengan orang lain? Karena kita bukan cuma punya badan, tubuh, tapi kita punya jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan dengan roh kita bisa mengenal Allah, bersekutu dengan Dia. Nah, Alkitab menunjukkan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, maka roh manusia itu berhubungan dengan Allah.
Sedangkan jiwa, pikiran dan perasaannya bisa mengerti pikiran dan perasaan Allah. Kehendak kita juga taat kepada kehendaknya Tuhan. Dan tubuh manusia sebelum jatuh dalam dosa sehat. Seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa ada di Taman Eden. Maka roh, jiwa dan tubuhnya itu sempurna, baik sekali di pemandangan Tuhan. Manusia itu mengalami apa yang disebut holy, happy, healthy. Rohnya, hidupnya suci. Jiwanya happy, gembira, sukacita. Tubuhnya healthy. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka holy, happy, dan healthy ini hilang, saudara sekalian. Apa yang terjadi? Yang pertama, roh manusia itu mati. Mati artinya terpisah dari Allah. Dulu sekutunya Allah, sekarang seterunya Allah, musuhnya Allah. Dalam Kejadian 2 ayat 17 dikatakan kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, pastilah engkau mati. Maka sejak itulah manusia rohnya tidak berfungsi lagi di hadapan Allah karena dikuasai oleh roh-roh jahat. Sampai hari ini ada banyak orang percaya kepada gunung dianggap sebagai Tuhan. Melihat batu yang besar, pohon yang besar disembah sebagai Tuhan. Karena rohnya sudah tercemar, tidak bisa mengenal Allah yang hidup. Ada orang percaya kepada black magic, kepada tahayul, kepada ramalan nasib, kepada dukun. Karena apa? Penyembahannya telah dibelokkan bukan kepada Allah tetapi kepada iblis. Saya ingat satu kali ada orang pergi ke dukun, saudara-saudara, ingin mempelajari ilmu supaya kaya. Dan dukun berkata ada 10 syarat ya. Dan kamu harus mengiyakan dengan menganggukkan kepala, baru nanti ilmunya kamu akan terima. Paham? Ya Pak Dukun. Jadi dukun mulai sebut. Syarat yang pertama begini. Ya 10 kali 10 syarat dia anggukan kepala. Setelah pulang ke rumah ngangguk-ngangguk terus saudara-saudara. Aneh punya kebiasaan baru. Waduh. Dan akhirnya diobati dan sebagainya tetap saja nggak bisa hilang. Sampai dipanggilkan seorang hamba Tuhan, diusir setannya, baru waras kembali. Saudara, karena apa? Banyak kali roh kita diserahkan kepada kuasa kegelapan karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Yang kedua adalah jiwa. Jiwanya menjadi rusak. Kejadian 6 ayat 5 menunjukkan bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan. Makanya kemudian Tuhan membinasakan dunia dengan air bah. Dan hanya menyelamatkan Nuh dan keluarganya yang sungguh-sungguh mau bertobat, dipulihkan. Untuk menjadi sebuah generasi yang baru di atas muka bumi ini. Saudara, kalau jiwa itu rusak, maka akibatnya pikiran, perasaan, dan kehendak menjadi tercemar. Pikiran manusia menjadi jahat, menjadi terkutuk. Roma 1 ayat 28 berkata, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Ada berapa banyak orang di dunia modern ini pinter, gelarnya tinggi, status sosialnya hebat. Tapi senang dengan sesama jenis. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Nah Roma 1 itu mencatat dosa-dosa itu. Jadi firman Tuhan yang telah ditulis ribuan tahun yang lalu sudah memprediksi apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan itu terjadi karena kesesatan manusia. Termasuk kesesatan jiwanya, termasuk kesesatan cara berpikirnya. Karena menolak Allah yang hidup. Bukan hanya pikiran, perasaannya juga sama. Dulu hidup dalam kasih, sekarang benci, dendam. Seperti Kain membenci Habel dan membunuh dia. Itu terjadi kan setelah manusia jatuh di dalam dosa. Akibatnya Kain menjadi ketakutan, tidak tentram, kacau. Dia pikir ada orang yang mau membunuh dia. Dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Dosa menyebabkan perasaan gelisah terjadi di dalam kehidupan seorang. Ada juga orang yang senang melakukan sesuatu yang sadis. Kita mungkin pernah ingat ada seorang mahasiswa Indonesia di Eropa menjadi jagal, membunuh puluhan orang.
Nggak ketahuan saudara sekalian. Tapi akhirnya terbongkar. Sudah sekian puluh orang meninggal. Dan dia mendapatkan kenikmatan, kesenangan karena membunuh orang. Wah, ini jelas akibat manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya kehendaknya melawan Allah, tidak taat kepada pimpinan Allah. Yesaya 53 ayat 6 berkata bahwa kita ini seperti domba yang mengambil jalannya masing-masing. Maunya sendiri, mengikuti keinginan daging, hawa nafsu, percabulan, mabok, pesta pora. Nggak mau ke gereja, berdoa, melayani Tuhan, membaca Alkitab. Kehendaknya, keinginannya bukan untuk perkara rohani. Kehendaknya, keinginannya hanya untuk perkara-perkara duniawi. Itulah yang terjadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana dengan tubuhnya? Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 mencatat bahwa wanita akan kesakitan pada waktu melahirkan. Pria akan berpeluh, susah payah, artinya menderita, melarat, sakit. Dan akhirnya mati, saudara-saudara. Karena tubuh kita sudah jatuh ke dalam dosa. Lagi pula tubuh ini seringkali digunakan sebagai alat cemaran, perbuatan daging. Sekian tahun yang lalu ada penelitian dari sebuah majalah yang mengatakan bahwa 2/3 pria di Jakarta pernah menyeleweng. Waduh, saya nggak tahu apakah ini datanya akurat atau tidak. Tapi jika benar demikian, berapa banyak orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Roh, jiwa, dan tubuhnya digunakan secara tidak benar. Jadi Alkitab menunjukkan bahwa melalui kejatuhan manusia dalam dosa, roh manusia itu mati terpisah dengan Allah. Jiwa manusia menjadi rusak, menjadi bejat. Dan tubuh manusia menderita, bahkan akhirnya mati. Makanya Tuhan ingin merestorasi, memulihkan manusia itu seutuhnya. Pemulihan artinya tindakan pengembalian untuk menjadi seperti yang semula. Nah saudara-saudara, Tuhan ingin agar kita dipulihkan sehingga karakter kita menjadi indah. Bahkan gambaran pribadi yang tidak pernah jatuh di dalam dosa, yang hidup suci adalah Yesus. Makanya kita ini harus belajar menjadi serupa seperti Yesus. Dan ini kebenaran yang penting. Pemulihan itu dimulai dari inti manusia. Dari dalam, from inside out. Itu dimulai dari roh kita. Pemulihan itu tidak dimulai dengan tata cara agamawi. Seperti orang-orang Farisi yang kelihatannya beragama, beribadah, tapi ternyata mereka itu seperti yang Yesus bilang, kamu seperti kuburan, luarnya dicat putih tapi dalamnya penuh tulang belulang. Nah kita itu jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Ke gerejanya rajin tapi dosanya doyan. Di gereja berdoa, di luar gereja berdosa. Di gereja baca Alkitab, di luar gereja alkohol. Nah saudara-saudara, dan kapan pemulihan di dalam roh itu Tuhan kerjakan? Pada saat kita lahir baru. Pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati kita. Waktu kita berkata, Tuhan ampunilah saya orang berdosa. Masuklah di dalam hatiku, sucikanlah saya. Maka Tuhan melahirkan kita oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi waktu kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, Roh Kudus akan melahirkan kita. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roh kita dihidupkan kembali. Kita berdamai dengan Allah. Kerinduan kita adalah perkara-perkara rohani. Saya ingat dulu sebelum saya lahir baru, walaupun saya lahir dalam keluarga Kristen, paling malas ke gereja, baca Alkitab. Saya nggak suka perkara-perkara rohani. Tapi waktu saya bertobat dalam sebuah retreat, kesukaan akan Tuhan itu muncul di dalam hati. Jadi rajin ke gereja, jadi rajin baca Alkitab. Nggak ada yang paksa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang membuat hati saya mengalami kelahiran baru. Nah, apa yang akan terjadi kalau roh kita dipulihkan? Saudara,
Yang pertama, roh manusia akan didiami oleh roh Allah. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Dalam Yeskiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, roh kita dipulihkan, manusia batiniah kita dihidupkan. Sehingga kita bisa bersekutu dengan Allah. Kita menjadi milik Allah, hidup bagi Allah. Kita menjadi hambanya Allah yang mesti taat kepada kehendaknya. Dan pada saat itulah kehidupan Allah ada di dalam roh manusia. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Tidak berbuat dosa artinya tidak terus-menerus, tidak hidup selalu dikuasai oleh dosa. Tapi kita bisa menang atas dosa, saudara. Sebab kalau orang gak lahir baru, dia nahan dosa, kebobolan juga. Jatuh lagi di dalam dosa. Tapi kalau kita sudah dilahirkan baru, ada benih ilahi yang memberikan kekuatan untuk kita menang atas godaan dosa. Jadi dalam diri orang yang lahir baru, yang terima Yesus, ada dua jenis kehidupan. Kehidupan lama, manusia daging, hawa nafsu. Yang kedua, kehidupan yang baru. Yang lama harus ditinggalkan, yang baru ini harus lebih muncul. Efesus 4 ayat 22-24 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara, jadi pada hakikatnya kehidupan yang baru itu harus menguasai lebih kuat daripada manusia lama. Saudara tahu, biji jagung itu kan dindingnya keras. Tetapi karena ada benih kehidupan di dalamnya, maka kemudian jebol juga. Sehingga muncul akhirnya jagung-jagung yang baru. Yang lama ditelan oleh yang baru. Saudara, ada hamba Tuhan bilang gini, di dalam hati manusia itu ibaratnya seperti ada dua burung yang selalu berkelahi. Gagak hitam yang jahat sama merpati putih yang baik. Mana yang menang? Jawabannya yang diberi makan paling banyak. Kalau gagak hitam dikasih makan banyak, menang dia. Tapi kalau merpati putih yang dikasih makan banyak, merpati putih yang menang. Nah karena itu jangan kita memberi makan dengan keinginan-keinginan dosa, tontonan-tontonan yang tidak baik. Tetapi firman Tuhan, doa yang kita lakukan sehingga manusia batiniah kita menjadi perkasa. Nah, kalau roh itu sudah dipulihkan, selanjutnya jiwa, kepribadian manusia juga dipulihkan. Roh dibaharui, tapi banyak kali pikiran, perasaan, dan keputusan kehendak seseorang masih sangat duniawi. Itu sebabnya harus diproses. Dan ini gak bisa sehari. Kalau roh dilahirbarukan dalam sehari, bisa. Ketika kita bertobat percaya Yesus, langsung kita menjadi manusia baru. Tetapi kalau manusia batiniah, jiwa, kepribadian, itu mesti proses, seringkali lama. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan mau mengubah kehidupan kita menjadi baru. Karena itulah kita harus selalu baca firman, taat pada pimpinan Roh Kudus. Kalau kita tahu firman, kita tahu target. Tapi kalau kita penuh Roh Kudus, kita punya roket untuk mencapai target itu. Jadi perlu target, tapi perlu roket. Sehingga manusia, jiwa kita ini diubahkan oleh Tuhan. Baik pikiran, perasaan, dan kehendak. Efesus 4 ayat 31-32 misalnya berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Nah ini adalah sifat manusia lama yang ada dalam jiwa kita. Perasaan marah, dendam,
Tetapi kalau sudah dibarui, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, rohnya dipulihkan, jiwanya dipulihkan, maka kemudian tubuhnya juga akan dipulihkan. Saudara tahu ada banyak orang menderita sakit psikosomatis. Badannya sakit karena tubuhnya yang gelisah. Makanya kalau hati kita dijamah oleh Tuhan ada ketenangan. Kita bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah mengeringkan tubuh. Dan tubuh yang kita miliki sekarang memang masih bisa sakit. Bisa kena virus. Bahkan bisa top, tua, ompong, dan peot. Tapi nanti kata 1 Tesalonika 5 ayat 23, kalau Yesus datang kembali, tubuh kita juga akan disempurnakan. Dengan cara bagaimana? Kita akan diberi tubuh yang baru, namanya tubuh kemuliaan. Yaitu seperti tubuh yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Dengan tubuh itu kita nggak sakit, tetapi kita akan memiliki tubuh yang disempurnakan. Nah, saudara-saudara, jadi karya Allah untuk roh, jiwa, dan tubuh, pemulihan ini tidak berhenti. Terus dikerjakan Tuhan. Filipi 1 ayat 6 berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara-saudara, roh, jiwa, tubuh dipulihkan. Itulah pemulihan manusia seutuhnya. Kalau roh dipulihkan melalui kelahiran baru, tubuh akan diganti dengan tubuh kemuliaan kelak. Jadi sekarang ini yang kita masih tetap bergumul, yang sangat penting, yang perlu diproses adalah pemulihan jiwa atau kepribadian kita. Nah, saya akan akhiri dengan menjelaskan bagaimana cara Allah memulihkan kepribadian kita supaya akhirnya kita mengalami pemulihan yang sempurna. Yang pertama, pribadi kita harus diproses melalui firman Allah. Karena firman Allah adalah makanan rohani. Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, seperti bayi kita mesti makan makanan rohani, yaitu baca firman, dengar firman, taat firman. Sehingga dari bayi jadi anak-anak rohani, jadi pemuda rohani, jadi dewasa. Ya, karena itu banyak dengar khotbah, banyak baca Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 15-17 mencatat, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau, Timotius, sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ada seorang yang punya toko, saudara. Jadi kalau dia meladeni pembeli, dia lakukan seperti biasa. Tapi kalau jam-jam sepi, dia buka Alkitab, dia baca Alkitab, dia garis bawahi. Itu dilakukan bertahun-tahun. Sampai satu kali ada seorang pembeli langganannya lihat hal itu, dia bilang, Pak, itu buku apa? Kok dekil amat? Kotor deh. Sudah kumel. Oh, ini Alkitab. Saya sering sekali bacanya. Oh, tapi kok dekil amat katanya. Oh iya, Alkitab saya terlalu sering dibaca sehingga tampaknya kotor. Tapi semakin kotor Alkitab saya, semakin bersih hati saya, semakin bersih pikiran saya. Karena firman Tuhan itu makanan rohani yang mengubah hidup kita menjadi baru. Yang kedua, lewat kesulitan hidup. Itu akan mendewasakan kita. Yakobus 1 ayat 2-4 berkata, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Melalui kesulitan-kesulitan itu, manusia batiniah kita dilatih untuk berespon seperti Yesus. Karena Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, tetapi manusia menajamkan sesamanya. Saudara tahu, karakter kita diproses lewat apa? Orang-orang yang menyebalkan. Saya ingat satu kali saya mau parkir di sebuah mall. Mallnya penuh sekali dengan orang parkir.
Tiba-tiba saya lihat ada satu mobil keluar. Wah, senang sekali. Maka saya majukan mobil lalu untuk memundurkannya. Tapi saudara tahu nggak? Waktu saya majukan sedikit, itu ada orang di belakang saya. Tiba-tiba zut, masuk. Semua mobil yang lain kepalanya menghadap luar. Kan mesti maju dulu terus mundur. Dia satu-satunya yang masuk menghadap dalam. Waduh, saya panas. Saya pencet klakson. Kurang ajar saya pikir. Istri saya di samping bilang, sabar, kamu kan pendeta. Saya kaget saudara sekalian. Tapi itu orang kurang ajar saya bilang. Saya mesti datang itu. Nggak boleh nyerobot seperti itu. Sudah jangan, siapa tahu nanti jemaat lagi kalau diketok kacanya. Aduh, lemeslah saya. Ya udah, saya terusin maju. Nggak lama ada mobil lain keluar lebih dekat ke pintu masuknya malah. Tapi ini merupakan proses Tuhan melalui orang-orang yang menyebalkan. Ketika kita mengalami situasi yang tidak nyaman, kita mau berespon seperti apa? Seperti iblis? Ataukah mau berespon seperti Yesus? Yang ketika disalib dia berkata, Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita masih diproses supaya karakter sifat-sifat yang buruk dicabut, diganti dengan hal yang baik. Jadi kita akan tumbuh manusia batiniahnya, karakternya. Yang kedua, lewat kesulitan-kesulitan, orang-orang yang menyebalkan, kita berespon secara positif. Dan yang terakhir, ada ketaatan terhadap pemimpin rohani. Allah tidak menghendaki manusia bebas merdeka tanpa pimpinan. Karena itu di keluarga Tuhan menaruh orang tua untuk mentertibkan kehidupan anak-anaknya. Di pekerjaan ada pemimpin perusahaan dan karyawan tunduk kepada dia. Di sekolah ada kepala sekolah dan guru yang pegang otoritas. Di tengah bangsa ada pemerintah, presiden sebagainya. Di mana rakyat mesti tunduk. Lalu secara rohani di gereja ada pemimpin rohani yang mengarahkan kita untuk selalu hidup taat sama Tuhan. Ibrani 13 ayat 17 berkata, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, para pemimpin rohani Tuhan telah pilih untuk membuat kita dewasa secara rohani di dalam dia. Ikuti petunjuknya, dengarkan nasihatnya. Pemimpin rohani juga bisa adalah ketua kelompok sel di sekitar kita. Dan mereka adalah orang-orang yang rindu saudara mengalami pertumbuhan secara rohani untuk saling menguatkan. Nah, jadi kalau saudara dalam kehidupan tersinggung sama orang yang tidak kenal Tuhan, itu proses pembentukan Tuhan. Apakah saudara bisa mengampuni, mengasihi? Tapi ibarat ujian itu baru tingkat TK dan SD. Saudara tersinggungnya sama saudara seiman. Orang segereja, orang Kristen lagi. Itu ujian SMP. Tapi saya tersinggung sama pelayan Tuhan yang suka pelayanan. Tapi kok begitu? Itu ujian level SMA. Tapi kalau saudara tersinggung sama pendeta, itu ujian universitas. Dan kalau engkau tetap memiliki sifat seperti Yesus, belajar sabar, mengasihi, mengampuni, hidup benar, engkau akan dewasa di dalam Tuhan. Ini doa saya supaya kita mengalami pemulihan seutuhnya, roh, jiwa, dan tubuh. Sehingga kita dipakai Tuhan menjadi luar biasa. Saya berdoa supaya khotbah pengajaran ini saudara bisa tangkap dan menjadi bekal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk rencanamu yang ajaib. Engkau datang untuk memulihkan kehidupan kami. Sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna pada hari kedatangan Kristus kali yang kedua. Kami mau Tuhan terus dibentuk menjadi lebih mirip seperti Yesus. Ampuni segala dosa, kesalahan kami. Kalau kami tidak berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kami makin hari makin serupa seperti Engkau. Berkat-Mu atas kami dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami naikkan, pujian penyembahan, persembahan yang kami bawa, juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan untuk setiap dari kami menjalani seminggu ke depan. Kau yang kiranya Tuhan menolong setiap anak-anakmu yang ada dalam masalah, yang sakit Engkau sembuhkan,
yang ada berbeban berat, punya masalah, Engkau yang teguhkan, bahkan Engkau yang adakan mujizat. Dan biarkan Tuhan, apa yang kami terima daripadamu kami kembalikan berupa pujian, penyembahan, juga kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau juga dimanapun berada. Kiranya lewat tangan kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk share link ibadah ini kepada teman sehingga teman Anda juga diberkati. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan mengikuti setiap ibadah dan juga program melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat. Ada anugerah-Mu setiap nafasku, rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku mau selalu bersyukur buat semua yang terjadi. Ada kebaikan-Mu di setiap langkahku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ku mau selalu bersyukur buat yang tak terjadi. Jangan menyerah, terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Jangan berhenti, terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Ada anugerah-Mu di setiap nafasku, rahmat-Mu baru setiap pagi. Ku mau selalu bersyukur buat semua yang terjadi. Ada kebaikan-Mu di setiap langkahku, firman-Mu pelita bagi kakiku. Ku mau selalu bersyukur buat yang tak terjadi. Jangan menyerah, terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Jangan berhenti, terus melangkah, sebab rancangan-Mu damai sejahtera. Hari depan penuh harapan. Terus melangkah, sebab rancangan-Mu
Yesus kau